Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, saya akan membuat review. Dan pada video kali ini, saya akan membuat review pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool. Dan Liverpool berhasil mengalahkan Chelsea melalui adu penalti dan juara Piala FA. Dan jalannya pertandingan pada kali ini sangat seru sekali. Kedua tim mendapatkan beberapa peluang tetapi tidak menghasilkan gol dan bikin jantungan. Terutama Liverpool banyak sekali mendapatkan peluang melalui Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Sadio Mane. Walaupun Mohamed Salah cuma main sebentar tapi dia juga mendapatkan beberapa peluang. Sementara Chelsea juga mendapatkan peluang melalui Marcos Alonso, Pulisic, dan ya cuma mereka berdua saja yang sering kali mendapatkan peluang, ya sama saja tidak menghasilkan gol. Untuk Liverpool ini juara juara dua kali yang di musim ini. Yang pertama di final Carabao Cup juga melawan Chelsea melalui adu penalti. Sekarang Piala FA ya sama-sama juara melawan Chelsea dan melalui adu penalti juga. Dan untuk Chelsea ini kekalahan kedua di final tahun ini. Yang pertama juga sama-sama saja melawan Liverpool dan sekarang juga Liverpool dan sama-sama adu penalti. Dan Chelsea sudah mengalami 3 kekalahan di final Piala FA, bahkan 3 kali berturut-turut. Yang pertama 2020 melawan Arsenal, dan yang kedua 2021 melawan Leicester City, dan sekarang Liverpool. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut, saya akan membacakan line up dari kedua tim. Yang pertama Liverpool dulu. Dan pada pertandingan tadi malam, Jurgen Klopp menggunakan formasi andalannya 4-3-3, tetapi tidak memainkan Fabinho karena Fabinho cedera. Dan di posisi jaga gawang ada Alisson Becker, ya bermain bagus juga, beberapa kali melakukan penyelamatan dan dia sukses menepis 2 penalti atau 1 penalti. Dan di depannya ada duet back yaitu Virgil van Dijk serta Ibrahima Konate. Kedua pemain ini sangat disiplin sekali menjaga pertahanan dari Liverpool. Tapi Virgil van Dijk babak kedua harus diganti karena cedera. Dan di back sayap ada Alexander Arnold serta Robertson. Kedua back sayap ini ya sangat mengancam pertahanan dari Chelsea. Mereka berdua seringkali membantu penyerangan dari Liverpool dan crossing untuk kedua pemain ini sangat bagus sekali. Tetapi para penyerang dari Liverpool tidak berhasil memanfaatkan umpan-umpan manja dari kedua pemain ini. Dan untuk lini tengah tidak ada Fabinho, dan Jurgen Klopp memasang Jordan Henderson dipasangkan dengan Thiago Alcantara dan Naby Keita. Ketiga pemain ini juga bermain bagus, beberapa kali mendapatkan peluang dan selalu menguasai ball possession ya. Dan di depannya ada 3 penyerang. Yang pertama Mohamed Salah harus diganti babak pertama karena mengalami cedera, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ada Sadio Mane di posisi tengah, dan di posisi kiri ada Luis Diaz. Luis Diaz beberapa kali mendapatkan peluang, ada yang ditepis oleh Edouard Mendy dan banyak sekali yang off target. Sementara Chelsea, Thomas Tuchel menggunakan formasi kesayangannya, formasi yang terbilang karatan tapi ya memang itu kesayangan dari dia. Di posisi jaga gawang ada Edouard Mendy. Pada pertandingan kali ini dia bermain bagus sekali dan beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, dan 1 penalti juga dia menepis tendangan dari Sadio Mane. Penjaga gawang ini ada peningkatan akhir-akhir ini, kan sebelumnya bermain buruk Edouard Mendy, tetapi setelah hasil imbang dia bisa clean sheet, dan pada pertandingan kali ini dia juga sebenarnya bermain bagus, tapi sayang sekali Chelsea kalah adu penalti. Dan di depannya ada Kalobah, Thiago Silva serta Rudiger. Ketiga pemain ini sebenarnya juga bermain bagus, disiplin sekali membantu pertahanan. Untuk Kalobah bermain bagus, tapi pas akhir-akhir babak kedua dia kelihatan kecapean dan ngos-ngosan, dan akhirnya pas perpanjangan waktu harus diganti Azpilicueta. Dan di depannya ada back sayapnya yaitu Reece James serta Marcos Alonso. Kedua pemain ini juga bagus, Reece James bagus mainnya.
Dan Alonso banyak sekali mendapatkan peluang, ada yang tendangan bebasnya membentur tiang, dan tendangannya ada yang banyak sekali off target, dan dia juga kadang-kadang telat mengumpan ke Lukaku sehingga Lukaku tidak mendapatkan umpan manja. Dan untuk Jorginho dan Kovacic, Jorginho lumayan mainnya, dan untuk Kovacic ya saya kaget Kovacic karena di pertandingan sebelumnya kan melawan Leeds United dia di sliding yang sangat keras sekali oleh Daniel James. Ini mungkin disuntik suntik anti nyeri atau gimana ya sebelum pertandingan, atau mungkin Kovacic itu mutan bisa sembuh secepat itu ya, saya nggak tahu. Dan di depannya ada 3 penyerang. Yang pertama ada Mason Mount terlihat sangat kesulitan pada pertandingan kali ini, dan dia gagal penalti sampai dibully habis-habisan oleh para fans Chelsea karena gagal menendang penalti. Dan Christian Pulisic banyak sekali mendapatkan peluang, dan harusnya ada momen ya dia mengumpan ke Lukaku, tetapi dia telat membuat keputusan sehingga berhasil digagalkan oleh bek dari Liverpool. Ini pemain ini memang swag banget. Dia banyak sekali mendapatkan peluang tapi tendangannya ya banyak yang ngawur. Ya mungkin ada yang on target tetapi ya banyak sekali yang ngawur. Dan di depannya Lukaku terlihat begitu kesulitan pada pertandingan kali ini karena tidak dapat suplai bola yang diinginkan. Mungkin cuma mendapatkan 1 atau 2 peluang. Ya 1 tapi off target. Ya pada babak kedua kalau nggak salah. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, Liverpool cara permainan lebih bagus dan mendominasi. Jalannya pertandingan awal-awalnya juga mendapatkan peluang melalui Mohamed Salah. Ya karena dia tidak berhasil menerima umpan dari Luis Diaz, tapi kalau seandainya itu kena mungkin bisa terjadi gol. Dan 10 menit awal Liverpool menguasai dan menekan pertahanan dari Chelsea. Dan pada menit ke-15 ya Chelsea mulai sedikit demi sedikit keluar dan mendapatkan beberapa peluang melalui Marcos Alonso, Christian Pulisic, tapi sayang sekali tidak terjadi gol. Dan Liverpool juga beberapa kali juga masih melancarkan serangan, membuka peluang dan tidak gol. Dan para penyerang dari Liverpool itu juga pada pertandingan kali ini pada apes semua. Dan pada babak pertama ya Mohamed Salah harus diganti Diego Jota karena cedera, dan Diego Jota juga mendapatkan beberapa peluang tetapi tidak berhasil mencetak gol. Dan sampai akhir babak pertama maksudnya skornya 0-0. Dan pada babak kedua masih sama tensi pertandingan, Liverpool lagi-lagi mendominasi jalannya pertandingan walaupun Chelsea juga sesekali melancarkan serangan yang sangat membahayakan. Chelsea memasukkan N'Golo Kante pada menit ke-66 dan Hakim Ziyech di menit ke-80-an ya untuk menggantikan Kovacic dan Lukaku. Ini saya kaget ya, Lukaku kok diganti. Harusnya tuh Lukaku dipasangkan dengan Ziyech maksudnya. Kalau sama Ziyech itu tahu dia pasti mau mengumpan Lukaku, dan sedangkan kalau Mount sama Pulisic itu lebih mengutamakan tendangannya, lebih memilih untuk shooting daripada mengumpan ke Lukaku sehingga Lukaku tidak mendapatkan suplai bola yang bagus. Kalau ada Ziyech mungkin Ziyech bisa mengumpan manja-manja ke Lukaku seperti pertandingan selanjutnya. Ziyech tahu posisi Lukaku kosong dan akhirnya mengumpan dan Lukaku berhasil mencetak gol. Sementara Liverpool memasukkan juga 2 pemain yaitu James Milner serta Virgil van Dijk untuk menggantikan Naby Keita dan Joel Matip, maksudnya Milner dan Joel Matip untuk menggantikan Virgil van Dijk. Virgil van Dijk cedera pas akhir babak kedua, dan jalannya pertandingan babak kedua itu ya sangat seru sekali, juga beberapa kali mendapatkan peluang kedua klub ini. Pertama Liverpool lagi-lagi dari Luis Diaz itu berapa kali juga mendapatkan peluang tetapi ya masih belum beruntung, dan ada yang off target, banyak sekali yang off target. Dan Naby Keita juga mendapatkan peluang, tendangan jarak jauhnya berhasil ditepis oleh Mendy atau dipeluk oleh Mendy. Dan Chelsea juga lagi-lagi mendapatkan peluang melalui Marcos Alonso, ada yang membentur tiang dan ada yang di depan gawang masih sedikit melenceng. Dan Lukaku juga gitu, tapi tendangan dari Lukaku masih jauh.
Dan sampai akhir babak kedua tidak ada skor tambahan lagi, skornya 0-0 dan harus main di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Dan pada perpanjangan waktu Liverpool memasukkan Firmino untuk menggantikan Luis Diaz. Ya wajar diganti karena Luis Diaz banyak sekali membuang kesempatan dan banyak sekali membuang peluang. Dan jalannya pertandingan kali ini pas babak pertama 15 menit ini Chelsea lebih mendominasi dan beberapa kali juga mendapatkan peluang. Lagi-lagi Marcos Alonso terus mendapatkan peluang tetapi tidak gol dan sampai akhirnya tidak ada gol lagi. Dan pas perpanjangan yang kedua 15 menit kedua Chelsea memasukkan Cesar Azpilicueta dan Loftus-Cheek untuk menggantikan Trevoh Chalobah dan Christian Pulisic. Ya saya kaget ya, Loftus-Cheek itu masuk itu gunanya buat apa ya? Dipasangkan jadi striker pula. Dan mendapatkan peluang itu pas diumpangi sama Mount itu dia itu seperti gak kuat ngejar gitu, kayak pasrah gitu aja, gak berani duel melawan para back dari Liverpool. Mungkin cuma buat gertakan saja ini, kan posturnya besar gitu, mungkin dikira itu back dari Liverpool itu takut dengan Loftus-Cheek, tapi sayang sekali taktik Tuchel tidak berhasil. Dan untuk Liverpool juga masukkan Tsimikas untuk menggantikan Robertson. Tsimikas mainnya lumayan dan pas akhir penalti dia berhasil mencetak gol. Dan pas akhir babak kedua pas perpanjangan waktu Chelsea memasukkan Barkley menggantikan Loftus-Cheek. Ini gunanya apa ya Loftus-Cheek ini masuk ya? Kok malah ya nggak ngapa-ngapain, cuma beberapa kali menyentuh bola dan setelah itu direbut oleh back dari Liverpool. Dan pas perpanjangan maksudnya pas adu penalti yang pertama Marcos Alonso berhasil mencetak gol, berhasil mengecoh Alisson. Setelah itu Milner juga berhasil dan pas penendang kedua dari Chelsea Azpilicueta tidak berhasil menendang dan membentur tiang. Sementara Firmino juga berhasil, Ross Barkley berhasil dan Arnold juga, Jorginho juga berhasil menendang penalti. Dan Sadio Mane tidak berhasil menendang penalti. Saya deg-degan waktu itu. Wah ini kalau gol nih pasti Liverpool menang. Tetapi Mendy membuka harapan untuk Chelsea dan akhirnya bisa menepis tendangan penalti dari Sadio Mane. Dan setelah itu Hakim Ziyech melakukan tendangan dan Ziyech berhasil mencetak gol. Sementara Diogo Jota juga berhasil mencetak gol. Dan Mason Mount gagal menendang penalti karena ditepis oleh Alisson. Ini ya banyak yang bilang kalau Mason Mount itu apes ya kalau di stadion Wembley ini. Ya saya nggak tahu ya. Ini memang kalau kalah ya kalah, nggak usah cari alasan. Dan akhirnya penendang terakhir dari Liverpool yaitu Tsimikas berhasil menuntaskan tugasnya dan gol. Dan Liverpool juara Piala FA. Selamat untuk Liverpool dan untuk Chelsea. Ya jangan bersedih, mudah-mudahan di tahun depan bisa mendapatkan trofi dan bisa juga mendapatkan trofi yang lebih baik atau Liga Inggris, Liga Champions lagi. Ya saya nggak tahu. Ya banyak sekali perbaikan untuk Chelsea, terutama di lini pertahanan. Banyak sekali yang akan keluar seperti Rudiger dan Christensen harus digantikan oleh pemain yang lebih bagus lagi. Dan Chelsea itu kurangnya itu kreativitas di lini tengah ini. Ya ini masih jadi momok untuk Chelsea. Lukaku kalau mendapatkan suplai bola yang bagus pasti dia gacor. Ingat dulu di Kukusta mencetak gol banyak kan. Kan dulu ada Fabregas yang mau memberikan umpan-umpan manja dan sekarang itu tidak ada sama sekali. Para pemain Chelsea itu lebih milih untuk shooting daripada mengumpan ke Lukaku. Dan untuk Liverpool sepanjang pertandingan saya lihat tadi bermain sangat bagus sekali. Mungkin kurangnya dia itu tidak bisa menyelesaikan peluang yang ada. Mungkin cuma itu saja untuk Liverpool. Dan Liverpool juga masih memiliki 2 peluang juara lagi. Yang pertama Liga Inggris, ya masih saingan dengan Manchester City, dan yang kedua Liga Champions melawan Real Madrid. Dan Chelsea pada musim ini 0 gelar ya, walaupun pada tahun ini berhasil memenangkan 2 trofi yaitu Piala Super apa tuh namanya lupa, dan Piala Dunia antar klub. Dan
saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.